Menara Cukong ke-90. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-876 hingga 880. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Cukong sendiri sudah memiliki garis keturunan sejati dari naga leluhur, jadi dia bisa langsung berlatih seni kekacauan bawaan dan memasuki teknik tingkat pertama. Namun jika ia ingin memasuki teknik tingkat kedua, ia perlu mengikuti perintah leluhur naga, leluhur harimau, leluhur phoenix, leluhur kura-kura hitam, leluhur kilin, leluhur kunpeng, leluhur kiongki, leluhur tauwu, dan leluhur kekacauan. Pertama, dapatkan darah saripati harimau dewa dengan 9 atribut pada tingkat binatang dewa tingkat ketiga. Kemudian dia menggunakan seni kekacauan bawaan untuk mengekstrak darah harimau leluhur dari setiap atribut dari 9 atribut darah esensi harimau dewa, dan kemudian menggabungkannya bersama-sama, mengubahnya menjadi darah harimau leluhur yang sebenarnya dan menyerapnya. Dengan cara ini, seni kekacauan bawaan akan dapat memasuki level kedua, dan garis keturunan naga leluhur di badan Cukong juga akan dipromosikan ke urat nadi dewa kelas 2. Akan ada juga pembuluh darah dewa tingkat 2 tambahan dari garis keturunan harimau leluhur di badannya. Jika seseorang ingin memasuki teknik tingkat ketiga, pertama-tama ia harus memperoleh saripati darah binatang dewa tingkat kelima, yang memiliki 9 atribut, dari burung phoenix dewa. Jika seseorang ingin memasuki teknik tingkat keempat, pertama-tama ia harus memperoleh saripati dan darah kura-kura hitam ilahi dengan 9 atribut dari binatang ilahi tingkat ketujuh. Dan sebagainya. Jika seseorang ingin memasuki teknik tingkat ke-9, pertama-tama ia harus memperoleh 9 atribut darah esensi kekacauan dari binatang dewa tingkat ke-17. Untungnya, untuk memasuki level ke-9 dari seni kekacauan bawaan, yang dibutuhkan adalah darah esensi kekacauan dari binatang suci tingkat 17. Jika itu membutuhkan darah esensi kekacauan dari binatang suci tingkat 18, mustahil untuk mengumpulkannya bahkan jika aku mencari di seluruh alam dewa. Cukong berkata pada dirinya sendiri. Budidaya para kultivator di dunia dewa dibagi menjadi 18 alam, yang sesuai dengan 18 tingkat binatang dewa. Binatang dewa tingkat 17 setara dengan makhluk kuat tak tertandingi di tingkat kaisar surgawi. Binatang dewa tingkat 18 setara dengan orang terkuat di alam kaisar suci. Namun, meskipun Cukong mengeluh tentang kesulitan berlatih Inate Chaos Art, dia tidak berniat untuk mundur dalam hatinya. Sebaliknya, dia penuh dengan semangat juang. Karena apa yang kamu berikan sebanding dengan apa yang kamu dapatkan. Semakin tinggi kesulitan dalam berlatih seni kekacauan bawaan, semakin tinggi pula batas atas yang akan dicapai Cukong setelah berlatih dengan sempurna. Dengan keterampilan ini, dia pasti akan mampu menantang alam dewa dan menjadi orang terkuat di alam dewa. Ratu Kekacauan merasakan semangat juang Cukong, dan matanya berbinar. Sebagai lelaki itu, Cukong seharusnya punya keberanian untuk mengarahkan pedangnya ke lelaki terkuat di alam dewa. Dia sudah menantikan adegan saat Cukong menyempurnakan seni kekacauan bawaan. Cukong menarik napas dalam-dalam, menenangkan kegembiraannya, lalu mulai berlatih dengan serius sesuai dengan isi seni kekacauan bawaan. Dalam sekejap mata, 4 bulan berlalu. Cukong menggunakan darah naga leluhur sebagai fondasinya dan berhasil memasuki level pertama seni kekacauan bawaan. Meskipun saat ini, tingkatan Inate Chaos Art hanyalah sihir misterius tingkat rendah. Namun, itu telah jauh melampaui seni naga leluhur, yang telah sangat meningkatkan kecepatan kultivasi Cukong. Setelah sedikit menyesuaikan kondisinya, Cukong terus mengabdikan dirinya pada kultivasi. Waktu berlalu bagaikan anak panah. Dalam sekejap mata, 16 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Cukong terlihat duduk bersila di depan tungku alkimia, berusaha sekuat tenaga mengendalikan api di dalam tungku. Di bawah kendali kekuatan jiwa yang kuat, cairan 6 obat ajaib kelas 1 perlahan bergabung dan akhirnya berubah menjadi 14 pil emas. Setengah jam kemudian, Cukong dengan santai meniupkan hembusan angin dan membuka tutup tungku. Wus, 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 14 aliran cahaya keemasan melesat ke langit. Cukong memadatkan segel tangan dewa, menangkap 14 aliran cahaya, dan mengubahnya menjadi 14 pil emas dengan aroma yang harum. Akhirnya aku berhasil menjadi alkemis dewa tingkat tinggi tingkat 1. Senyuman muncul di wajah Cukong. 14 pil emas di depan Anda disebut pil penempa tulang roh emas. Pil ini adalah pil tingkat tinggi kelas 1 dengan efek penempaan badan yang kuat. Meski begitu,
Ke-14 pil penempaan tulang roh emas yang disempurnakan Cukong hanya memiliki mutu terendah, pil penempaan tulang roh emas yang lebih rendah. Akan tetapi, tingkat alkimia yang dimilikinya telah berhasil memasuki ranah alkemis ilahi tingkat tinggi tingkat pertama. Tidak hanya itu, setelah 16 tahun berlatih keras, tingkat keterampilan formasinya baru-baru ini mencapai tingkat master formasi ilahi tingkat tinggi kelas 1. Tepat saat Cukong hendak memasukkan pil penempaan tulang roh emas ke dalam botol giok, dia tiba-tiba merasakan suara retakan kecil keluar dari badannya. Retakan, sebuah kekuatan jiwa yang besar meledak dari badannya, menyapu seluruh ruang. Seiring dengan peningkatan kemampuan alkimia dan pembentukannya, kekuatan jiwa Cukong juga meningkat, berhasil menembus penghalang alam dan melangkah ke alam jiwa tingkat kedua. Kupikir butuh 1 atau 2 tahun lagi untuk menembus ranah jiwa. Aku tidak menyangka hari ini, meski level alkimiaku meningkat, ranah jiwaku juga telah menembusnya. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Bibir Cukong melengkung membentuk senyum tipis. Setelah memasuki alam jiwa tingkat kedua, dengan berkas segel jiwa Tianyan, dia sudah cukup untuk mengancam para kultivator jiwa tingkat kedua puncak. Selain peningkatan dalam tingkat alkimia, tingkat formasi, dan ranah jiwanya, kultivasi dan ranah fisik Cukong juga meningkat. Dengan bantuan seni kekacauan bawaan dan sejumlah besar pil Sengsuan, tingkat kultivasi Cukong meningkat dari tahap tengah tingkat kelima Dewa Sejati ke tahap awal tingkat keenam Dewa Sejati. Alam fisiknya juga telah memasuki puncak tahap tengah pertama alam badan ilahi. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia mampu menghancurkan para kultivator Dewa Sejati biasa di tingkat keenam awal. Jika ki dan badannya bersatu, bahkan seorang kultivator di tingkat ketujuh awal Dewa Sejati tidak akan menjadi tandingannya. Selain itu, setelah Cukong naik ke urat nadi Dewa tingkat 1 dan menjadi garis keturunan sejati naga leluhur, permaisuri kekacauan mengajarinya 2 keterampilan sihir berdasarkan fisiknya. Yaitu teknik pedang 9 naga dan naga menjelajahi dunia. Di antara semuanya, seni pedang Dewa 9 naga adalah keterampilan Dewa tingkat tinggi tingkat kuning. Ketika dikultivasikan ke tingkat awal, ia dapat memadatkan 9 bayangan virtual naga dewa. Seiring dengan membaiknya alam, 9 bayangan naga yang terkondensasi akan menjadi semakin padat, dan kekuatan mereka akan menjadi semakin mengerikan. Bila seseorang telah berkultivasi dengan sempurna, dan mengerahkan seluruh tenaganya, dia dapat memadatkan 9 hantu naga dewa yang tidak berbeda dengan naga dewa sungguhan, dan kekuatan mereka sebanding dengan keterampilan dewa tingkat rendah Suan biasa. Dragon Travels the World adalah keterampilan tingkat lanjut kuning yang terbaik dalam hal gerakan badan. Setelah menguasainya, Cukong akan menjadi naga dengan atribut petir tercepat di antara semua naga, dan kecepatan geraknya akan jauh melampaui para kultivator di level yang sama. Hanya saja kesulitan berlatih seni pedang 9 naga dan naga berkeliling dunia terlalu besar, dan Cukong belum berlatih ke tahap awal. Saat Cukong hendak melanjutkan latihannya, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan merasakan seseorang memasuki halaman. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 2 hari berlalu di dunia luar. Cukong mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat orang yang datang adalah Su Changqing. "Tuan Su, apakah ada yang salah?" tanya Cukong. Su Changqing tersenyum dan berkata, "Tuan Kota Zeng telah keluar dari pengasingannya dan ingin menemuimu." Tuan Kota Zeng. Cukong mengangkat alisnya. Zeng Tianyun bukan hanya penguasa kota di Jiu dan kepala keluarga Zeng, tetapi juga seorang suci yang kuat di tingkat pertama. Melihat kota-kota sekitarnya, kekuatan Zeng Tianyun sungguh luar biasa. Tak lama kemudian, keduanya meninggalkan villa dan menuju ke rumah tuan kota. Di ruang resepsi, Cukong melihat Zeng Tianyun, yang memiliki wajah bermartabat dan aura yang kuat. Begitu mereka bertemu, Zeng Tianyun memberi Cukong peringatan. Ledakan. Saya melihat kekuatan dewa yang tak tertandingi meletus dari badan Zeng Tianyun, berubah menjadi tsunami kekuatan dewa yang melonjak, menghancurkan Cukong. Cukong tahu bahwa Zeng Tianyun ingin menguji kekuatannya, jadi dia tetap tenang dan langsung menyatukan ki dan badannya, langsung mendorong kultivasi dan ranah fisiknya hingga ke titik ekstrim, serta berusaha sekuat tenaga menahan tsunami kekuatan dewa. Zeng Tianyun meningkatkan kekuatan tsunami ilahi berkali-kali, tetapi Cukong tetap tenang, badannya tegak lurus seperti pohon pinus, tanpa gemetar sedikitpun. Kekuatan tempurnya tidak buruk,
lebih kuat dari banyak kultivator yang telah naik pangkat selama beberapa dekade. Zheng Tianyun berkomentar, aku ingin tahu seperti apa alam jiwa itu. Begitu dia selesai berbicara, dia menarik kembali kekuatan sucinya, lalu melepaskan tekanan jiwa yang mengerikan, menyapu ke arah Cukong. Cukong mengaktifkan Tian Yansen Hun Jue dan melawan sekuat tenaga. Sama seperti sebelumnya, Zheng Tianyun meningkatkan intensitas tekanan jiwanya beberapa kali, tetapi Cukong tidak goyah sedikitpun. Hahaha, anak baik, ku dengar belum sebulan sejak kau naik level, dan alam jiwamu sudah menembus ke alam jiwa dewa tingkat kedua. Kau layak menjadi seorang jenius yang bisa mendapatkan segel jiwa dewa Tianyan. Zheng Tianyun menarik tekanan jiwanya dan tertawa terbahak-bahak. Su Changqing yang berdiri di sampingnya, membuka matanya lebar-lebar seperti lonceng. Dia tahu bahwa para dewa surgawi tingkat tinggi berkultivasi dengan kecepatan yang mengagumkan. Namun, kecepatan kultivasi Cukong terlalu cepat. Dibandingkan dengan dia, para jenius dan orang jenius itu semuanya sampah. Aku ingin tahu apa yang ingin dibicarakan oleh penguasa kota denganmu. Cukong bertanya tanpa merendahkan diri ataupun dengan arogan. Zheng Tianyun berkata, pertama, setelah penguasa kota ini keluar dari pengasingannya, dia mendengar banyak rumor tentangmu, jadi dia ingin bertemu denganmu. Kedua, untuk menguji kekuatanmu. Jika kamu dapat memenuhi standar, penguasa kota ini akan memberimu kesempatan. Cukong mengangkat alisnya dan berkata, aku ingin tahu apakah kekuatanku sudah memenuhi standar. Zheng Tianyun mengangguk, dalam 3 hari, vena cahaya ilahi akan terbuka. Ada 3 tempat di 9 kota kita, dan penguasa kota ini ingin memberimu salah satunya. Pegunungan Sengwan. Ada sedikit keraguan di mata Cukong. Su Changqing di samping memperkenalkan, pegunungan cahaya ilahi adalah tempat aneh dengan radius 10.000 mil. Energi atribut cahaya di pegunungan itu kaya, membentuk formasi ilahi alami yang dapat menghasilkan sumsum giok cahaya ilahi, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi jiwa. Namun, karena keterbatasan formasi ilahi alami, hanya kultivator di bawah usia 100 tahun yang dapat dikirim. Selain itu, selain 9 kota kami, 7 kota raksasa lainnya di dekat pegunungan cahaya ilahi juga akan mengirimkan para jenius mereka untuk bersaing memperebutkan sumsum giok cahaya ilahi. Baik Su Changqing maupun Zheng Tianyun tidak bertanya tentang usia Cukong. Karena di antara mereka berdua, Chu Hongqi, sebagai orang yang ditakdirkan di dunia peri dan orang yang sangat disayangi di dunia dewa, usianya tidak akan pernah lebih dari 100 tahun. Selama kekuatannya memenuhi persyaratan, Zheng Tianyun akan memberinya tempat untuk memasuki pegunungan Sengwan. Setelah mendengarkan perkenalan Su Changqing, mata Cukong bersinar dengan cemerlang. Jadeite ilahi adalah hal yang baik. Jika dia bisa mendapatkan jadeite ilahi dalam jumlah besar, ranah jiwanya pasti akan maju pesat. Zheng Tianyun melanjutkan, sumsum giok ilahi tidak hanya sangat penting bagi 9 kota bumi, tetapi juga bagi seluruh aliansi Ascendan. Jika Anda dapat memperoleh sumsum giok ilahi dalam jumlah besar, penguasa kota ini tidak hanya akan membelinya dengan harga tinggi, tetapi juga akan memberi Anda hadiah yang besar. Cukong mengangguk. Aliansi Ascendan merupakan aliansi yang dibentuk oleh 20 kota yang sedang naik daun. Di kerajaan ilahi Tianlan, status para pendatang tidaklah tinggi. Para pendeta pribumi telah menekan para pendatang dengan mengandalkan kualifikasi dan kekuatan mereka. Oleh karena itu, 20 kota yang telah naik bersatu dan membentuk aliansi Ascendan, yang ingin melawan para pendeta pribumi dan memperjuangkan status bagi mayoritas pendaki. Batu giok cahaya ilahi sangat bermanfaat bagi pengembangan jiwa. Dapat digunakan untuk membina sejumlah besar alkemis ilahi. Semakin banyak alkemis ilahi di aliansi Ascendan, semakin banyak pil ilahi yang dapat disempurnakan, dan kultivasi para Ascender biasa akan menjadi lebih mudah. Cukong berpikir sejenak dan bertanya, Tuan Kota Zheng, bolehkah aku menukar sumsum giok cahaya ilahi dengan saripati dan darah harimau ilahi tingkat ketiga? Harimau dewa tingkat ketiga setara dengan seorang kultivator di atas tingkat ke-7 Roh Kudus. Esensi dan darahnya tak ternilai harganya. Dengan kekuatan Cukong saat ini, sangat sulit untuk mendapatkan saripati dan darah harimau dewa tingkat ketiga. Namun bagi Zheng Tianyun, penguasa kota di Jiu, yang memiliki tingkat kultivasi Roh Kudus tingkat pertama, meskipun agak sulit, dia pasti bisa mendapatkannya asalkan dia membayar sejumlah harga.
Zheng Tianyun berjanji, selama kamu bisa mendapatkan sumsum giok cahaya ilahi dalam jumlah besar, penguasa kota ini akan setuju untuk menukarnya dengan darah harimau ilahi tingkat tinggi ketiga. Itu kesepakatan, kata Cukong dengan penuh percaya diri. Meskipun ada para jenius dari 7 kota besar lainnya yang memasuki vena cahaya ilahi bersama-sama untuk bersaing memperebutkan sumsum giok cahaya ilahi. Namun lawan-lawannya semuanya berusia di bawah 100 tahun. Cukong yakin bahwa dirinya lah yang akan memperoleh manfaat terbesar dari perjalanan ke pegunungan Sengguan. Setelah meninggalkan rumah tuan kota, Cukong tidak buru-buru kembali ke villa, melainkan pergi ke paviliun Kizen. Pedang Longtian telah ditingkatkan menjadi pedang dewa tingkat tinggi tingkat pertama dan telah mencapai batasnya. Jika ingin terus maju, ia perlu mengintegrasikan 9 jenis atribut emas dewa tingkat kedua. Dia datang ke paviliun Kizen untuk membeli emas dewa kelas 2. Ketika manajer Dong melihat Cukong datang, dia langsung menghampirinya dengan senyuman di wajahnya. Tuan Chu, harta apa yang ingin Anda beli kali ini? Manajer Dong bertanya sambil tersenyum, sikapnya sedikit lebih sopan dari sebelumnya. Sebagai pengelola paviliun harta karun langka kota di Jiu, dia telah menerima berita bahwa Cukong telah menciptakan rekor tertinggi sejak dibukanya lembah naga, dan mengukuhkan jati dirinya sebagai orang yang sangat disayangi surga. Anak takdir yang berbakat seperti itu tentu saja adalah seseorang yang perlu berteman dengan paviliun Kizen. Saya ingin membeli emas dewa kelas 2 dengan 9 atribut, kata Cukong. Manajer Dong mengangguk dan segera mengeluarkan lebih dari 20 jenis emas dewa kelas 2 untuk dipilih Cukong. Pada akhirnya, Cukong memilih 9 jenis emas suci. Totalnya 90.000 batu dewa tingkat rendah, kata manajer Dong. Cukong mengeluarkan cincin penyimpanan berisi 90.000 batu dewa tingkat rendah dan menyerahkannya kepada manajer Dong. Setelah manajer Dong mengambil alih cincin penyimpanan, dia hanya mengambil 81.000 batu dewa bermutu rendah. Kemudian dia menyerahkan sisa 9.000 batu dewa tingkat rendah, 9 jenis emas dewa tingkat 2, dan token giok khusus kepada Cukong. Apa maksudmu, manajer Dong? Cukong mengangkat alisnya. Manajer Dong berkata sambil tersenyum, kartu giok yang dibuat khusus ini adalah kartu VIP Paviliun Kizen milikku. Mulai sekarang, Chu Xiaoyou dapat menikmati diskon 10% saat membeli harta karun di cabang manapun paviliun Kizen milikku. Jangan remehkan diskon 10% ini. Seiring dengan peningkatan level kultivasi Cukong, sumber daya yang dibutuhkannya untuk kultivasi akan menjadi semakin berharga. Misalnya, satu toples saripati dan darah harimau dewa tingkat ketiga akan membutuhkan ratusan ribu batu dewa tingkat rendah. Esensi darah harimau dewa tingkat ketiga tingkat lanjut dengan atribut terang dan gelap cukup langka dan membutuhkan jutaan batu dewa tingkat rendah. Diskon 10% cukup untuk menghemat banyak uang bagi Cukong. Jika ditilik dari 9 kota, hanya ada 3 orang yang memenuhi syarat untuk menikmati diskon 10%. Mereka adalah penguasa kota Zheng Tianyun, serta Du Wujiang dan Liu Changqing. Cukong adalah yang keempat. Ini menunjukkan bahwa dalam pikiran manajer Dong, Cukong ditempatkan pada tingkat yang sama dengan Zheng Tianyun, Du Wujiang, dan Liu Changqing. Kalau begitu, akan kurang ajar kalau saya menolaknya. Cukong tersenyum tipis, lalu menyimpan cincin penyimpanan, 9 jenis emas dewa kelas 2, dan kartu VIP Paviliun Kizen. Sebagai kamar dagang teratas di negeri suci Tianlan, Paviliun Kizen memiliki cabang di puluhan kota besar dan memiliki sumber daya keuangan yang menakjubkan. Berteman dengan kekuatan seperti itu juga akan menguntungkan bagi Cukong sendiri. Setelah meninggalkan Paviliun Kizen, Cukong langsung kembali ke villa tempat tinggalnya, masuk ke dalam rumah, dan dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda. Dia duduk bersila di batu kekacauan dan dengan lambaian tangan kanannya, dia mengeluarkan 9 jenis emas suci tingkat 2 yang baru saja dibelinya dari cincin penyimpanan. Cukong menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Kemudian dia memanggil pedang naga langit dan meletakkannya bersama dengan emas suci tingkat 2 dengan 9 atribut. Cukong mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan teknik senjata sihir bawaannya, menyatukan emas suci dengan pedang naga langit. Dalam sekejap mata, 4 bulan berlalu. Cukong akhirnya menyatukan emas suci tingkat 2 dengan 9 atribut ke dalam pedang Longtian. Suara pedang yang keras, disertai niat pedang yang sangat tajam, meledak dari pedang Longtian dan menyapu seluruh ruang.
Saat emas suci tingkat 2 dengan 9 atribut terintegrasi sepenuhnya ke dalam pedang langit naga, pedang itu berhasil dipromosikan menjadi pedang suci tingkat rendah tingkat 2. Tidak hanya itu, dengan potensi yang dimilikinya saat ini, akan cukup untuk tumbuh menjadi pedang dewa tingkat tinggi kelas 2 di masa mendatang. Yang paling penting adalah pedang Longtian juga telah berubah dari artefak 8 atribut menjadi artefak 9 atribut, yang sangat cocok dengan fisik Cukong, dan dapat memaksimalkan kekuatan tempurnya. Cukong merasakan aura pedang mengerikan yang dilepaskan pedang Longtian, senyum puas pun mengembang di sudut mulutnya. Setelah peningkatan, kekuatan pedang Longtian telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dia menarik pedang langit naga ke dalam dantiannya dan terus merawatnya. Kemudian dia menyesuaikan kondisinya sedikit dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Pegunungan cahaya ilahi akan dibuka dalam 3 hari. Selain 9 kota di bumi, para jenius dari 7 kota besar lainnya akan memasuki pegunungan cahaya ilahi bersama-sama untuk bersaing memperebutkan batu giok cahaya ilahi. Di antara mereka, ada banyak orang dengan latar belakang yang kuat. Agar tidak terjatuh ke selokan, ia harus memanfaatkan waktu dan meningkatkan kekuatannya beberapa tingkat. Waktu bagaikan air yang mengalir, berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 24,5 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Hancurkan untukku. Sebuah teriakan keras terdengar. Cukong terlihat berlatih segel tangan dengan kedua tangannya, mengerahkan segenap tenaganya untuk mengoperasikan seni kekacauan bawaan. Kekuatan ilahi dalam badan berubah menjadi sungai energi yang mengalir deras, yang terus-menerus berdampak pada penghalang alam. Serangkaian suara benturan rendah datang dari badan Cukong. Setelah menabraknya puluhan kali berturut-turut, penghalang alam padat itu tidak dapat lagi menahan benturan dan hancur. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dari badan Cukong dan menyapu ke segala arah. Kultivasinya berhasil menembus ke tingkat ke-7 awal dewa sejati. Setelah 24,5 tahun berlatih keras, alam fisiknya baru saja berhasil menembus tahap pertama akhir alam badan ilahi. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia mampu menghancurkan para kultivator dewa sejati biasa di awal level ke-7. Bila ki dan badan bersatu, itu sudah cukup untuk mengalahkan seorang kultivator di tahap awal tingkat ke-8 dewa sejati. Ini hanya kekuatan tempurnya yang tampak. Dengan bantuan benih teratai kekacauan, dia juga melatih keterampilan tingkat lanjut tingkat kuning teratas teknik pedang 9 naga dan naga melintasi dunia ke tahap awal. Jika dia mengeluarkan semua kartu asnya dan menggunakan seluruh kekuatannya, dia bahkan dapat melawan seorang kultivator di awal tingkat ke-9 alam dewa sejati. Selain itu, dengan pelatihan sejumlah besar obat-obatan ajaib dan bahan-bahan ajaib kelas 1, keterampilan alkimia dan pembentukan Cukong juga meningkat. Mereka masing-masing telah mencapai level teratas alkemis ilahi tingkat tinggi tingkat pertama dan level teratas master formasi ilahi tingkat tinggi tingkat pertama. Alam jiwanya juga banyak berkembang, dan dia membuat kemajuan besar di alam jiwa tingkat kedua. Hal ini membuat Cukong penuh percaya diri tentang perjalanan mendatang ke pegunungan Sengguan. Sudah hampir waktunya menuju ke pegunungan Sengguan, kata Cukong dalam hati. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 3 hari berlalu di dunia luar. Hari ini adalah hari ketika pegunungan Sengguan dibuka. Cukong meninggalkan villa dan datang ke rumah tuan kota. Cukong dibawa ke aula resepsi oleh seorang pelayan. Setelah menyeruput tehnya sebentar, dia melihat penguasa kota Zheng Yuntian berjalan ke aula bersama 2 pemuda. Kedua pemuda ini adalah seorang pria dan seorang wanita. Nama pria itu adalah Feng Zihao. Ia adalah tuan muda dari keluarga Feng, keluarga kelas 1 di kota di Jiu. Ia memiliki urat nadi dewa tingkat 3 dan telah mencapai tingkat ke-6 dewa sejati. Di antara para biksu muda yang berusia di bawah 100 tahun di 9 kota di bumi, dia merupakan sosok yang eksistensinya terkemuka. Ayah Feng Zihao adalah kepala keluarga Feng. Seperti Du Wujiang dan Liu Changqing, dia adalah salah satu dari 7 tetua kota di Jiu, dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-8 awal dewa surgawi. Di luar lembah naga, di antara 5 orang yang mencari seluruh badan Cukong, ada kepala keluarga Feng. Kultivator wanita bernama Ye Linger adalah murid langsung Zheng Yuntian. Dia memiliki urat nadi dewa tingkat 3 tingkat atas dan sangat berbakat. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 awal dewa sejati, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari Feng Zihao. Ini Cukong,
yang akan memasuki pegunungan Sengguan bersama kalian. Zheng Tianyun memperkenalkannya kepada Feng Zihao dan Ye Linger. Feng Zihao mendengar ini dan bertanya, "Tuan Kota, sejauh yang saya tahu, meskipun Cukong memenangkan tempat pertama dalam ujian pemula, kekuatannya seharusnya tidak cukup untuk memenuhi syarat memasuki pegunungan Sengguan. Daripada membiarkan Linger dan aku menanggung beban ini, akan lebih baik jika memilih salah satu dari para jenius di kota ini. Misalnya, Tang Yun, kultivasinya telah mencapai tahap tengah dari tingkat ke-6 Dewa Sejati." Ye Linger sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak puas, "Pertama, jangan panggil aku Linger. Kamu dan aku tidak begitu akrab. Kedua, Tuan punya alasan tersendiri untuk membuat pengaturan seperti itu. Bukan hakmu untuk mempertanyakannya." Zheng Tianyun tidak menegur Feng Zihao, tetapi malah mengalihkan pandangannya ke Cukong dan berkata sambil tersenyum, "Seseorang meragukan kekuatanmu, bagaimana kamu akan menanggapinya?" Cukong berkata dengan tenang, "Sangat mudah, bertarung saja. Seperti kata pepatah, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata." Karena Feng Zihao mempertanyakan bahwa dia tidak layak memenuhi kualifikasi untuk memasuki pegunungan Sengguan, dia akan menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Feng Zihao. Feng Zihao mensibir ketika mendengar kata-kata arogan Cukong, wajahnya penuh dengan sarkasme. "Seorang pendatang baru yang baru naik ke alam dewa kurang dari sebulan sebenarnya ingin membuktikan kekuatannya di hadapanku. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Sekarang, kamu dan aku akan pergi ke arena seni bela diri. Jika kamu masih bisa bertahan dalam 3 gerakan, aku akan mengakui bahwa kamu memenuhi syarat untuk memasuki Vena Cahaya Ilahi." Cukong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Mengapa harus pergi ke arena bela diri? Bertarunglah di luar aula. Lagi pula, itu tidak akan menghabiskan banyak tenaga." Feng Zihao merasakan penghinaan dalam kata-kata Cukong dan menjadi marah. "Wah, kamu berhasil membuatku marah. Aku akan membuatmu membayar kata-katamu yang keterlaluan hari ini." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan keluar meninggalkan ruang resepsi. Ye Linger mengerutkan kening dan juga merasa bahwa Cukong terlalu sombong. Feng Zihao telah naik ke alam dewa selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, ayahnya adalah kepala keluarga Feng dan salah satu dari 7 tetua kota di Jiu, dan dia kuat secara finansial. Dengan pelatihan penuh dedikasi keluarga Feng, kultivasi Feng Zihao tidak hanya mencapai tingkat ke-6 akhir Dewa Sejati, tetapi ia juga mampu bertarung lintas tingkatan. Bahkan baginya, tidak mudah untuk mengalahkan Feng Zihao. Sebagai pendatang baru, bagaimana mungkin Cukong bisa menandingi Feng Zihao? Saat dia mengerutkan kening, Cukong sudah melangkah keluar dari aula dan berdiri di hadapan Feng Zihao. "Nak, kau yang memulai duluan, kalau tidak kau akan bilang kalau aku yang menindasmu," kata Feng Zihao dingin. Cukong berkata dengan tenang, "Kamu harus bergerak lebih dulu. Jika aku bergerak, kamu tidak akan punya kesempatan." Kemarahan Feng Zihao meningkat ketika dia mendengar ini, dan dia meraung, "Kamu mencari kematian." Begitu dia selesai berbicara, dia menghentakkan kaki kanannya sekuat tenaga, dan bagaikan bola meriam manusia, dia melesat ke arah Cukong. Dia menyatukan tangan kanannya, dan angin kencang berkumpul di telapak tangannya, mengubahnya menjadi telapak tangan hijau raksasa, yang menamparkan keras ke arah Cukong. Telapak angin surgawi. Meskipun Feng Zihao tidak mengeluarkan kekuatan tempur terkuatnya dalam serangan ini, itu tetap bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang kultivator di tahap awal tingkat ke-6 Dewa Sejati. Cukong menatap pohon palem hijau raksasa yang menyerang dengan tatapan jijik. Dia mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkannya dengan santai di depannya. "Kau benar-benar ingin menggunakan tinjumu untuk melawan kemampuan sihir yang kutunjukkan. Kau hanya mencari kematian." Feng Zihao mensibir dalam hatinya. Gerakan pertama hanyalah serangan uji coba, dia ingin menguji kekuatan Cukong. Akibatnya, Cukong sedang mencari kematian. Kalau begitu, Anda tidak bisa menyalahkannya. Feng Zihao tampaknya telah melihat adegan di mana Cukong terluka parah akibat serangan telapak tangan. Namun sesaat kemudian, senyumnya membeku di wajahnya. Saat tangan kanan Cukong menyentuh telapak tangan hijau raksasa itu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan fisik yang dahsyat meletus dari tangan Cukong, bagaikan tsunami yang dahsyat. Dalam sekejap, telapak tangan hijau raksasa yang dipadatkannya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bayangan. Bukan hanya itu saja, kekuatan fisik yang amat dahsyat itu menghantamnya secara langsung.
Feng Zihao datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi. Seperti layang-layang yang talinya putus, ia menghantam dinding batu halaman, meninggalkan jejak darah merah cerah. Ketika Yelinger melihat ini, matanya yang indah terbelalak dengan ekspresi tidak percaya. Dia hanya berpikiran sama dengan Feng Zihao, bahwa Cukong sedang mencari kematian dengan mencoba menggunakan tinjunya untuk menghalangi jurus dewa. Akibatnya, pada saat berikutnya, Cukong mengambil tindakan nyata dan menamparkan wajahnya. Yelinger tiba-tiba merasa wajahnya memerah. Dia mengerti bahwa dia telah meremehkan Cukong. Alam fisikmu sebenarnya telah mencapai tahap akhir pertama alam badan ilahi, dan kekuatan tempurmu sebanding dengan dewa sejati di tahap awal ketujuh. Bagaimana ini mungkin? Feng Zihao menutupi dadanya dengan tangannya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Meskipun Cukong adalah makhluk surgawi tingkat tinggi, belum sebulan sejak ia naik ke alam dewa. Bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu cepat? Feng Zihao, yang menolak untuk percaya pada kejahatan, segera mengerahkan segenap kekuatannya dan mendorong kultivasinya di tingkat ke-6 akhir dewa sejati ke tingkat ekstrim. Dia membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang dewa yang memiliki atribut angin dari cincin penyimpanan. Pedang itu disebut pedang pemecah angin dan merupakan pedang dewa tingkat tinggi. Pedang angin langit 9 lapis. Feng Zihao memegang pedang pemecah angin di tangannya dan dengan gila-gilaan menyuntikkan kekuatan suci di badannya ke dalam pedang, melepaskan keterampilan sihirnya yang terkuat. Energi ilahi yang dikaitkan dengan angin dari seluruh penjuru berkumpul bersama dan langsung berubah menjadi 9 hantu pedang hijau. Dengan bantuan jalan langit dan bumi tingkat rendah, jalan angin liar, dia menebas Cukong dengan seluruh kekuatannya. Bahkan seorang kultivator dengan tingkat yang sama seperti Feng Zihao harus berhati-hati dalam menghadapi serangan ini. Namun, Cukong bahkan tidak melihat 9 hantu pedang hijau itu. Dia mengayunkan tinju kanannya lagi, mengerahkan seluruh kekuatan fisiknya dan menghantamkannya ke depan. Kehampaan itu meledak. Kekuatan tinju yang mengerikan itu menimbulkan badai yang menakutkan dan menghantam dengan keras ke arah 9 hantu pedang hijau. Retak, retak, retak. Serangkaian suara yang menghancurkan terdengar. Cukong, yang sudah mengerahkan kekuatan fisiknya hingga titik ekstrim, sudah cukup untuk menghancurkan seorang kultivator dewa sejati tingkat ke-7, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Feng Zihao. 9 hantu pedang hijau hancur berkeping-keping, dan kekuatan tinju yang mengerikan menghantam Feng Zihao dengan keras. Terdengar teriakan. Feng Zihao terlempar mundur lagi dan menghantam keras ke kejauhan. Setelah kuperhatikan lebih seksama, aku melihat dadanya cekung dan mukanya pucat, menandakan dia terluka parah. Kita sudah menggunakan 2 jurus. Apakah kamu ingin terus bertarung? Cukong menatap Feng Zihao dan berkata dengan tenang. Bertarung. Feng Zihao menggertakkan giginya, meskipun fisikmu kuat, kemenangan dalam duel ini pasti akan menjadi milikku. Sebagai tuan muda keluarga Feng, dia secara alami mempraktikkan teknik rahasia yang kuat. Dia sangat yakin bahwa selama dia menggunakan metode rahasianya, dia akan mampu membalikkan keadaan pertempuran dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tanda Dewa Angin Darah. Feng Zihao tiba-tiba menepuk dadanya dan membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk darahnya sendiri. Kemudian dia menodai tangannya dengan saripati dan darahnya sendiri dan dengan cepat membentuk segel tangan misterius. Saat segel tangan terakhir terbentuk, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang dikaitkan dengan angin berkumpul bersama dan mengembun menjadi rune berwarna darah pada pedang pemecah angin, memancarkan kekuatan angin yang kuat. Tanda ilahi angin darah adalah teknik rahasia kuat yang dikuasai oleh keluarga Feng. Dengan berkahnya, kekuatan teknik sihir atribut angin yang akan dilakukan Feng Zihao selanjutnya akan menjadi lebih dari 2 kali lipat. Pedang angin langit 9 lapis. Feng Zihao mengayunkan pedang pemecah angin lagi dan memperlihatkan keahlian sihirnya yang terkuat. 9 hantu pedang hijau besar tiba-tiba muncul, memancarkan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan kekuatan penuh Feng Zihao, 9 hantu pedang hijau besar membelah udara dan menebas Cukong dengan ganas. Terlalu lemah. Cukong menggelengkan kepalanya sedikit, dengan sedikit kekecewaan di matanya. Dengan bantuan teknik rahasia, penampilan penuh pedang angin 9 lapisan milik Feng Zihao sudah cukup untuk mengalahkan seorang kultivator tahap awal lapisan ke-7 dewa sejati biasa. Namun kekuatan tempurnya tidak hanya pada level ke-7 awal dewa sejati. Dengan ki dan badannya yang bersatu,
kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang kultivator tingkat 8 dewa sejati awal. Untuk menghadapi Feng Zihao, dia bahkan tidak bisa menggunakan 30% kekuatannya. Cukong kembali mengayunkan tangan kanannya dan meninju ke depan. Kali ini, selain kekuatan fisiknya, dia juga menggunakan sebagian kultivasinya untuk membuat pukulannya semakin kuat. Badai kekuatan tinju menghancurkan 9 bayangan pedang hijau besar dengan kekuatan yang menghancurkan, lalu menghantam Feng Zihao dengan ganas. Raungan yang lebih menyedihkan pun terdengar. Feng Zihao terjatuh dengan keras ke tanah, darah mengucur dari mulutnya, dan dia bahkan tidak mampu berdiri. Ini adalah hasil dari belas kasihan Cukong, kalau tidak, pukulan tadi pasti akan langsung membunuh Feng Zihao. Ketika Ye Linger melihat pemandangan ini, matanya yang indah melebar dan dia menatap Cukong dengan tatapan aneh. Kekuatan Cukong terlalu kuat. Dia awalnya berpikir bahwa Feng Zihao, dengan menggunakan teknik rahasianya, dapat memaksa Cukong menggunakan kekuatan penuhnya. Hasilnya, Cukong hanya menggunakan satu pukulan, bahkan tanpa menggunakan kemampuan sihir apapun, untuk mengalahkan Feng Zihao. Dia yakin bahwa kekuatan tempur sejati Cukong pasti lebih tinggi dari dewa sejati tingkat ke-7, atau bahkan lebih kuat. Tidak heran guru sangat menghargai Cukong, dia memang layak diperhatikan. Dengan dia di sini, 9 kota kita kemungkinan besar akan bersinar dalam pertarungan memperebutkan sumsum giok cahaya ilahi kali ini. Ye Linger berkata dalam hati. Cukong menatap Feng Zihao dan berkata dengan tenang, apakah aku memenuhi syarat untuk memasuki pegunungan Sengwang? Feng Zihao menggertakkan giginya dan berkata, saya memenuhi syarat. Ada racun di matanya. Meskipun dialah yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi Cukong, Cukong telah melukainya dengan pareh, yang menyebabkan kebencian tak berujung muncul di dalam hatinya. Sebagai tuan muda dari keluarga Feng, dia tidak pernah menderita luka serius seperti itu sejak dia naik ke alam dewa. Dia memanjat dengan susah payah, mengeluarkan pil penyembuh tingkat tinggi tingkat 2 dari cincin penyimpanan, melemparkannya ke mulutnya, dan mulai menyembuhkan luka-lukaannya dengan seluruh kekuatannya. Ini dipersiapkan khusus untuknya oleh ayahnya, yang awalnya bermaksud menggunakannya untuk menyelamatkan hidupnya di pegunungan Sengwan. Akibatnya, dia dibawa sebelum dia memasuki pegunungan Sengwan. Zheng Tianyun melambaikan tangannya dan mengeluarkan senzu yang agung dari cincin penyimpanan. Kemudian dia membawa Cukong, Ye Linger, dan Feng Zihao yang terluka menjauh dari kota di Jiu. Saat Feng Zihao sedang menyembuhkan diri, dia diam-diam menghancurkan jimat giok dan menyampaikan pesan kepada Du Jiang. Ternyata dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi Cukong atas perintah Du Jiang. Tujuannya adalah untuk menguji kekuatan Cukong. Ketika Du Jiang menerima pesan itu, cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengalahkan Feng Zihao bahkan tanpa menggunakan keterampilan ilahinya. Tingkat pertumbuhan ini terlalu mengerikan. Bahkan jika itu membutuhkan harga yang sangat besar, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjaga Cukong di pegunungan Sengwang selamanya. Du Jiang mengepalkan tangannya erat-erat, sambil menimbulkan suara berderak. Beberapa jam kemudian, Zheng Tianyun mengendarai senzu ke pegunungan yang membentang ribuan mil. Ini adalah pegunungan Sengwan. Saat ini, selain senzu di kota di Jiu, ada 7 senzu yang diparkir di pintu masuk pegunungan. Mereka berasal dari kota ke-7, kota ke-8, dan kota ke-10 aliansi Ascendan, serta kekuatan pribumi kerajaan ilahi Tianlan, kota Yunhai, kota Yunyan, kota Yunfeng, dan kota Yunjing. Begitu senzu berhenti, Cukong merasakan beberapa tatapan jahat, semuanya datang dari 4 kota besar pasukan pribumi. Zheng Tianyun berkata dengan suara yang dalam, di antara 8 kota besar di dekat pegunungan Sengwang, para Ascendan dan pasukan pribumi masing-masing menempati setengahnya. Oleh karena itu, pertarungan memperebutkan sumsum giok Sengwang juga dapat dilihat sebagai konfrontasi antara aliansi Ascendan dan pasukan pribumi. Beberapa kali sebelumnya pegunungan cahaya ilahi dibuka, aliansi Ascendan kita mengalami kekalahan telak. Saya harap kali ini, Anda dapat berjuang untuk aliansi Ascendan kita. Chu Honger dan Ye Linger mengangguk penuh semangat setelah mendengar ini. Adapun Feng Zihao, dia masih berkonsentrasi pada penyembuhan luka-lukaannya. Pegunungan cahaya ilahi akan segera terbuka. Haruskah kita bertaruh sesuai aturan lama? Terdengar suara mengejek. Cukong menoleh ke arah datangnya suara itu dan melihat orang yang berbicara adalah seorang pria paruh baya dengan alis tajam dan mata berbinar, berdiri di senzu,
Kota Yunhai. Yelinger memperkenalkan, pria ini adalah wali kota Yunhai, dan kultivasinya setinggi tahap tengah tingkat kedua Roh Kudus. 4 kota besar pasukan pribumi dipimpin olehnya. Penguasa kota Yunhai melirik keempat kapal dewa dari aliansi Ascendan dan berkata dengan nada menghina, selama batu giok dewa yang kalian peroleh mencapai setengah dari yang diperoleh keempat kota raksasa kami akan memberi kalian kompensasi 2 juta batu dewa bermutu rendah. Sebaliknya, keempat kota besar kami akan memberimu 2 juta batu dewa inferior. Bagaimana menurutmu? Taruhannya adalah 800.000 batu dewa tingkat rendah, artinya setiap penguasa kota membawa 500.000 batu dewa tingkat rendah. Mendengar hal ini, aliansi Ascendan terdiam. 500.000 batu dewa tingkat rendah bukanlah jumlah yang kecil bahkan bagi seorang ahli alam dewa suci. Yang paling penting adalah meskipun Zheng Tianyun dan 4 penguasa kota lainnya tidak mau mengakuinya, para jenius yang dikirim oleh aliansi Ascendan memang tidak sekuat pasukan pribumi. Sejauh pengetahuan mereka, di antara 12 orang jenius yang dikirim oleh pasukan pribumi kali ini, pemimpinnya bernama Zhao Tianquo. Dia bukan hanya murid langsung dari penguasa kota Yunhai, dia juga membangkitkan urat nadi dewa tingkat 3 tingkat atas dengan 4 atribut. Dia memiliki bakat luar biasa dan kekuatan tempur yang kuat. 2 tahun lalu, kultivasi Zhao Tianquo telah mencapai tahap ke-8 dari dewa sejati. Sekarang saya khawatir kita selangkah lebih dekat. Ke-11 jenius lainnya juga sangat kuat. Bahkan yang paling lemah pun telah mencapai puncak level ke-7 dewa sejati. Sedangkan untuk aliansi Ascending, selain Cukong, orang yang paling kuat hanya mencapai tingkat ke-7 akhir dari dewa sejati. Mereka jauh dari sebanding dengan pasukan pribumi. Menghadapi pertaruhan yang kemungkinan besar akan kalah, Zheng Yuntian dan 3 orang lainnya agak enggan mengambilnya. Ketika pasukan pribumi melihat ini, mereka semua mulai mengejek. Kalian semua adalah orang-orang yang penakut. Kalian bahkan tidak berani berjudai dalam kondisi seperti ini. Apa yang kalian lakukan dengan datang ke pegunungan Sengwang? Menurut pendapatku, kota ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10 harus dicabut haknya untuk memasuki pegunungan cahaya ilahi. Benar sekali. Dengan kekuatan mereka tidak layak memasuki pegunungan Sengwang. Para jenius dari aliansi Ascendan semuanya dipenuhi amarah ketika mereka mendengar ejekan dari pasukan pribumi. Zheng Yuntian dan 3 penguasa kota lainnya semuanya tampak sangat jelek. Saat mereka sedang ragu-ragu apakah akan bertarung demi wajah ini, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Bisakah saya ikut bertaruh? Orang yang berbicara adalah Cukong. Desir, mata semua orang langsung terfokus pada Cukong. Siapa anak ini? Beraninya dia ingin berpartisipasi dalam permainan judai antara 8 penguasa kota. Orang desa dari kota di Jiu berani berbicara dengan sangat arogan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Menurut pendapatku, bocah ini mungkin bahkan tidak bisa mengeluarkan 100.000 batu dewa tingkat rendah dari badannya. Bersambung.